Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi terkait berpikir perubahan level kewirausahaan individual owner use joint venture. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Norma Sevia Faradita, NIM 2019-12011. Yang kedua, Hilma Maulida dengan NIM 2019-12017. Yang ketiga, ada Daniel Azhar dengan NIM 2019-54114. Dan saya sendiri, Aulia Nurmasari dengan NIM 2019-60115. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya, pengertian entrepreneur atau wirausaha. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, creative, new, and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif, untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan dalam gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Keuntungan wirausaha. Menurut ILIC 2010, terdapat keuntungan dan kerugian ketika seseorang mengambil pilihan menjadi seorang wirausaha, di antaranya yaitu keuntungan 1. Otonomi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat, membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Yang ketiga, kontrol finansial atau pengawasan keuangan, yaitu bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat. Hal ini dikarenakan target entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian wirausaha. Kerugian wirausaha ada 3. Yang pertama adalah pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan juga sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga seperti rekreasi. Contohnya, hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua ada beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personel, maupun pengadaan dan juga pelatihan. Dan kerugian wirausaha yang terakhir adalah kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam memulai wirausaha. Ada 5 langkah, di mana yang pertama ada pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan juga pengetahuan di dalamnya. Untuk langkah yang kedua adalah perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan juga pertemanan. Untuk langkah yang ketiga adalah pilihlah keunikan dan juga nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Untuk langkah yang keempat adalah jaga kredibilitas dan juga brand image. Untuk langkah yang terakhir adalah berhemat dalam operasional. Untuk materi selanjutnya adalah karakter dari wirausaha yang sukses, di mana karakter wirausaha yang sukses adalah yang memotivasi diri sendiri. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan juga inovasi dalam memahami peluang.
mengorganisasi sumber-sumber, dan juga mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Untuk itu, seorang wirausaha harus memotivasi dirinya sendiri untuk selalu berpikir kreatif dan juga inovatif dalam mencari peluang, agar usaha yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan atau laba yang memuaskan. Selanjutnya adalah profil seorang wirausahawan menurut David pada tahun 1996. Ada karakteristik profil dan juga ciri wirausahawan yang menonjol. Karakteristik profil yang pertama adalah berprestasi tinggi, di mana ciri wirausahawan yang menonjol adalah ahli untuk memperoleh prestasi. Untuk karakteristik yang kedua adalah pengambil resiko. Ciri wirausahawan adalah mereka tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi apabila dimungkinkan. Untuk karakteristik yang ketiga adalah pemecah masalah, di mana ciri wirausahawan mereka tanggap mengenali dan juga memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Untuk karakteristik yang keempat adalah pencari status. Ciri wirausahawan mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status mengganggu misi usahanya. Untuk karakteristik yang kelima adalah tingkatan energi tinggi, di mana ciri wirausahawan dedikasi dan juga workaholic demi wujudnya sukses. Untuk karakteristik selanjutnya adalah percaya diri. Ciri wirausahawan memiliki tingkat confidence yang tinggi. Untuk karakteristik selanjutnya adalah percaya diri. Ciri wirausahawan memiliki tingkat confidence yang tinggi. Untuk karakteristik selanjutnya adalah ikatan emosi. Ciri wirausahawan memisahkan antara hubungan emosional dengan karir. Untuk karakteristik yang terakhir adalah kepuasan pribadi. Ciri wirausahawan menyukai kompleksitas tinggi dengan formalisasi yang rendah. Selanjutnya, saya Norma Sevia Faradita akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki kreativitas tinggi. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Yang kedua yaitu selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Berani menanggung resiko, bekerja keras dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Karakteristik yang selanjutnya yaitu karakteristik yang ketiga, yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menentukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keempat yaitu berani mengambil resiko. Pengambilan resiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri. Artinya semakin besar kepercayaan diri seseorang, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan mempengaruhi hasil dan keputusan, dan semakin besar pula ketersediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai resiko. Yang kelima yaitu motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi.
Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Maslow tahun 1934 tentang teori motivasi yang dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan sesuai dengan tingkatan kepuasannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang keenam yaitu selalu perfektif, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru sesuai serta berbeda dengan yang sudah ada, walaupun dengan resiko yang mungkin dapat terjadi. Seorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi kepembaruan masa depan. Yang ketujuh yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Popping King, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak berusia 18 tahun, ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun, yakni pertama, hambatan, yang kedua, kesulitan, yang ketiga, imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Yang ke-8, selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan positif. Yang ke-9, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa yang baru dan berbeda. Yang ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Selanjutnya yang ke-11, memiliki keterampilan personal. Bayrev menggambarkan wirausaha dengan 10D, yaitu dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Yang kedua, decisiveness, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasar perhitungan yang tepat. Yang ketiga, doors, membuat keputusan dan melaksanakannya. Yang keempat, determinate, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Yang kelima, dedication, mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. Yang keenam, devotion, mencintai pekerjaan yang dimiliki. Yang ketujuh, details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Yang kedelapan, destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan, dolar, motivasi bukan hanya uang. Yang ke-10, mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengorganisasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Dan yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Berikut ini sumber materi dari buku modul kuliah Kewirausahaan 1.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.